Halo semuanya, selamat siang. Kembali lagi kita dari dalam. Gua Roni. Gue Danang. Danang. Gue Danang. Ya. Saya lagi agak bindeng ya. Ya, lagi karena bindeng. lagi flu juga. Anyway, ini adalah hari ini tanggal 8 Agustus. 8 Iya, Agustus. Ya, di 8 Agustus ini nanti untuk berikutnya mungkin Ada perbedaan ada dikit perbedaan sedikit di mana Bro Danang akan berangkat ke Bandung. Jadi ya kita coba di set yang berbeda hari ini. Kita lagi di mana sih, Nang? ya. Kita lagi di Mangga 2, khususnya di restoran Yells Arab Cafe and Resto. Ya, Tadi ada namanya nih, kalau bisa saya tunjukin ya. ya ini sponsor sekali. Sponsor, Mas. Kenapa, Ban? Iya. Karena terima kasih juga karena kita ada tempat baru nih. Karena tempat Iya. yang sebelumnya kenapa? Tempat sebelumnya lagi rame nih. Ya, nggak tahu memang teman kita yang satu itu. Kenapa? Iya, ini sebenarnya agak lama ya jangka durasi dari episode sebelumnya karena kita sama-sama punya kesibukan masing-masing tuh ya. Iya benar. Kemarin itu gue habis dari luar kota dan Bro Danang juga ada kesibukan sendiri di Tuh. tempat kerja dan akan tempat kerja di Bandung berikutnya. Jadi pasti mempersiapkan semuanya ya. Tuh. Semuanya sibuk masing-masing. Jadi ya akhirnya kita sepatkan untuk ya tag di tempat yang berbeda lah, nuansa yang berbeda. Benar. Oke, Bro nih setelah kita hampir 2 minggu nggak ada video nih kayaknya banyak kejadian. Banyak kejadian juga dan banyak kejadian. Dari banyak kejadian itu kita juga mungkin ada beberapa topik yang kita mesti hati-hati. Bener. Takutnya blunder ya. Betul. Sama ya kayak beberapa orang yang kena gitu kan. Ya, Ya katakan blunder itu bukan blunder ya bro. sebenarnya ada celah aja sih. Iya yang blunder siapa yang ditangkap Betul. siapa gitu ya bro. Ntar kita akan bahas sedikit kasusnya lah, apa yang rame kemarin. Iya, benar. Yang lo ingat apa ya, Bro? Yang gua agak sebel sebenarnya sih memang sih di media-media ini yang berjalan itu kan yang ini ya, yang banyak yang hal-hal yang negatif ya. Yes. Ya, seperti yang dulu mungkin gue pernah sounding buat media itu adalah bad news is a good thing, Ya. ya kan? betul. Jadi ya yang gue kemarin agak kurang benar-benar agak ngejelimet tuh adalah kayaknya belakangan ini benar-benar suara media atau suara orang awam seperti kita dan beberapa orang itu benar-benar berusaha dibungkam ya. Ya. Ya kan ya. Yang ada kejadian di Cimahi yang upload terus habis itu sebenarnya apakah demikian gitu mesti terjadi atau sebenarnya kalau menurut pandang lo nih sebagai orang awam seperti apa bro? Kemarin ada hal yang menggelitik tuh. Kan lo tahu ya. Menurut lo deh, membuat meme itu salah tau nggak? Membuat meme menurut pribadi gue ya. Ya. Kalau membuat meme yang tipikalnya adalah personal Yes. itu gua rasa janganlah. Personal ya. Ya. Oke. Tapi kalau untuk menyerang kayak semacam kayak statusnya sebagai misalkan pejabat sesuatu itu boleh nggak? Nah, ini dia. Sejauh mana sih penyerangan itu ada kita kalau mau ngomong penyerangan kayaknya kata-katanya agak keras Yang ya. maksudnya kita bikin temanya dari situ lah, kita ambil tuh dari kebijakannya atau sebagai Oh, ya kalau dari kebijakannya lalu diparodikan atau di personate Yes. ya kan? Ya gua rasa wajar-wajar aja. Wajar kan? Nah, kasus kemarin tuh ada dia bikin meme timpa. Pernah dengar nggak istilah itu? Meme timpa. belum. Jadi meme sekarang kan nggak cuma kayak zaman dulu yang kita pakai karikatur atau kartun. Sekarang itu ada istilah yang lagi rame itu meme timpa. Jadi ada berita apa, kita timpa tuh kata-katanya. Yang bikin lucu itu kalau meme-nya nggak, kalau nimpanya nggak rapi. Kalau rapi itu yang berbahaya. Nah, masalahnya salah satu pembuat meme ini sempat ditangkap juga. Gue nggak tahu kabarnya dibebasin atau gimana. Pokoknya sempat ditangkap, diciduk gara-gara apa? Ternyata deliknya itu adalah benar-benar tipis nih. Dia pernah pakai foto orangnya. Jadi dia berniat buat nyerang bukan personal, tapi dia ngambil foto yang pas bukan lagi menjadi entah jabatan tertentu. Jadi benar-benar pakai fotonya tuh foto yang personal. Oh. Padahal topiknya topik yang bukan personal. Nah itu tuh ternyata bisa jadi delik. Jadi benar-benar ngeri sekarang. Kalau misalkan nggak hati-hati kita harus cari. Oh ya kita mau pakai foto yang mana nih? Foto yang benar-benar lagi berseragam kah? Atau foto yang lagi apa? Nah itu. Iya sih memang cuman kalau menurut pandangan gua kalau yang model seperti itu ya bro gara-gara satu peraturan tertentu dengan delik tertentu yang dikenakan kepada yang tersangka
itu sebenarnya tipis. Kenapa? Karena kebanyakan sekarang kita tahu lah bahwa hukum-hukum itu atau pasal-pasal itu kan semua kan artinya kan di apa referensinya sebagai apa nih, Betul. ya kan? Digesernya kemana? Oh ini bisa nih kita kita tuntut dengan pasal A B C D E dengan kata-kata dengan yang aturannya seperti ini. Padahal menyimpang, padahal enggak ya. Gue sih sampai dengan berasa sih, jangan-jangan orang benar aja bisa disalahin. Iya, jangan-jangan hukumnya itu bukan untuk membela atau melindungi pribadi, Betul. tapi justru untuk melindungi yang memiliki jabatan itu. Sebaliknya, kemarin juga ada yang bilang, oke, karena memang walaupun baru ketahuan bahwa ada harta yang ditemukan di satu tempat tertentu, kita harus memegang kepada asas tak bersalah. Praduga tak bersalah ya. Iya, jadi untuk hal tertentu mungkin orang akan penegak hukum akan bilang, ya orang ada di rumah lo mana mungkin lo nggak tahu. Iya. Ya kan? Atau orang nitip juga. Iya, untuk kasus tertentu malah digituin. Betul. Ya enggak? Yes. Ya tergantung kali ya, orang kecil apa orang besar gitu ya kan, kita nggak tahu juga ya kan. Tapi yang menggelitik gue tuh bukan soal hukumnya kemarin. Tahu ini nggak yang kabar maling yang dibakar di depan anaknya itu? Aduh, Sama yang satpam gugur dalam bertugas. yang di Bali ya. Lupa deh kalau tempatnya. Pokoknya yang satu Maling itu ayam. maling itu kan heboh banget. Iya. Istilahnya orang-orang semuanya tergocek kalau ini anaknya yang kasihan korban karena dia harus melihat ayahnya meninggal begini sebagainya. Sedangkan pas kita tahu ternyata emang itu bukan cuma sekali, baru sekali, udah berkali-kali. Terus kalau misalkan yang salah satunya itu anak yang satpam di daerah mana yang gara-gara dia menegur yang pelaku vandalisme itu dari salah satu, entah kita nyebutnya ormas atau apa ya, pokoknya salah satu organisasi di situ ya. Akhirnya secara tragis dibunuh dan ditenggelamkan tuh di Waduk Jatiluhur. Ingat banget tuh di Jatiluhur. Yang bikin miris itu menurut gua orang terlalu gampang kasihan. Jadi dia terlalu kasihan sama anak yang Fatim pertama itu sampai orang-orang bela-bela begini-begini. Sampai bahkan ada yang bilang kasih anaknya ke gua, gua Al-Fixer katanya. Itu agak ambigu juga sih. Cuma maksudnya kayak gimana dengan nasib yang benar-benar meninggal dengan kondisi yang sedang bertugas, sedang mencari nafkah halal gitu. Itu kayak sosial di Indonesia gua nggak tahu lagi deh. Ya jadi memang kalau dilihat dari sini hukum dengan narasi yang dibangun dari satu kejadian, ya kan, kita itu kan bisa jadi kan karena narasi yang dibangun oleh karena satu kejadian. Bicara nyolong ya nyolong, bicara kasihan ya kan. Yes. Nah, yang terbangun yang mana nih, ya kan? Sedangkan hukum sendiri kita juga ada satu perasaan bahwa oh dia karena dia orang besar atau dia orang kecil akan berbeda. Betul. Ya seperti itu. Dan bahkan ya again orang yang tadi lah meng-up dengan yang mana gitu, mungkin dia Clippers, dia nggak tahu dia harusnya seperti apa, tapi berita itu dinaikkan akhirnya malah ditangkap. Ya orang terlalu gampang ikut padahal belum tahu fakta sebenarnya secara penuhnya itu apa. Betul. Kayak dulu tuh ada namanya kasus Audrey, tahu nggak? Yang anaknya dibully sampai satu orang bikin semuanya hashtag Save Audrey atau apa Justice for Audrey gitu. Ternyata ini kan ada masalah ini gitu. Nah itu yang ngegelitik gua, selain juga ya FA ya. Yes. Ya FA juga ngegelitik. Lalu juga Tapi menurut gua dari semuanya itu hanya sebagai kecil yang menggelitik. Yang menggelitik gua tuh yang justru banyak yang mengeluarkan kata-kata blunder. Itu adalah dari orang yang nomor satu kita. Iya. Ya itu again, apalagi kalau di selipin dengan kata-kata gini, emang gue pikirin. Ya kan? Itu meme-nya ya, itu meme-nya. Ya, kita friend ya, wartawan ya, kita friend ya wartawan ya. Kalau bisa itu di-delete. Ya. Jadi ya Gue bingungnya dan ini sebenarnya sampai orang tuh melihatnya adalah sebenarnya kejadian-kejadian ini ada rentetannya tuh kemana sih? Apa benar-benar nutupin MBG? gue nggak tahu tuh. Masalahnya sejak MBG sekarang dipegang sama yang baru ini, itu juga akhirnya kan ternyata ada beberapa mundur bro. Benanik mundur ya? Iya udah mundur, ganti sama siapa Sudar ini lupa namanya. Orang dari situ juga lah sebabnya. Ya. Nah, akhirnya kalau nggak salah sejak dia awal dilantik itu dia akhirnya yang nutup 800-an lebih SPP gitu. Kalau nggak salah karena double data atau apa, double kepemilikan.
Oke lah, itu mungkin kita bisa mengurangi angka ini. Tapi yang lebih YouTube-nya 800, ya kan? kalau nggak salah ya 800 ya. Lu denger yang dibuka lagi berapa? Berapa lagi? Lebih dari 1000 tau gue. Dibuka lagi. Ya, jadi nutupin 800, tapi membuka yang baru. Oke. Tapi nggak tahu ya, ini lokasinya apakah lebih spread atau memang cuma di situ-situ doang yang dibuka. Ya, dengan Tetap dasar kepemilikannya jadi terpisah, Iya. nggak ganda gitu kan. Iya. Belum urusan lagi masalah Hopdesk. Nah ini temennya nih. Akhirnya gue kemarin lihat di postingan ada yang komen gini, karena dia katanya terlibat langsung. Dia ngasih tahu kenapa lokasi-lokasi Hopdesk itu di tempat-tempat yang aneh-aneh. Iya, kenapa tuh? Karena katanya setiap desa itu wajib ngasih tanah atau lahan itu sekitar 20 kali 30 meter. Yang mana kalau misalkan itu nggak ada di pemukiman, adanya di bagian hutan kayak gitu, ya udah itu yang dikasih. Jadi ya udah dipasangnya di situ. Nah itu dia. Kalau memang sampai dengan titik itu doang dia punya statement bahwa setiap desa harus memberikan lahan dan antara dan tanpa ada studi kelayakan yang jelas. Artinya apa? Tata kelolanya again. Yes. Kemarin ini ada ya podcast salah satu akademisi lah. Gue sebut aja Ferry Amsari. Ferry Amsari ini keren, dia ngasih tahu apa yang terlintas di benak presiden saat itu juga dia harus keluarkan dan itu menjadi kebijakan. Itu yang bahaya kan. Sedangkan kalau kita ngeliat secara normanya itu, harusnya itu kan ada prosedurnya tuh. Ya, ya. Ada dari naskah akademiknya, kita harus tahu urgensinya apa. Ada nggak hukum-hukum yang ditumpangi atau tumpang tindih dan sebagainya. Kalau sudah baru nanti dirapatkan untuk pengurusan penganggaran dan sebagainya, itu panjang banget sampai harus ke kebijakan. Bukan tiba-tiba di-statementkan dulu, baru dicari studi kelayakannya atau dicari naskah akademiknya mengikuti Apa yang omongan yang dilaksanakan. itu, betul. Belum lagi sejalan dengan Kopdes itu bro. Kita tahu lah penggunaan APBN kita ini sekarang udah nipis banget ya bro. Udah. Ya. Kemarin juga, kayaknya kemarin sehari apa 2 hari lalu gue lihat ada satu statement, mudah-mudahan ini salah. Tapi Kopdes itu aja belum sampai setahun 2 tahun gue rasa sih udah ada terlilit hutang ya. Kemarin ada yang bilang dapat untung berapa miliar tuh? Itu yang mana yang 2T? Bukan itu, 2T kan yang penggilingan padi. Iya. Gue lupa deh, kalau nggak salah ada yang bilang 2T ya, bener ya? 2T benar padi itu sebenarnya yang Ada yang kayak apa ya kan? ada yang itulah. Iya. Terus ada sebenarnya yang kemarin berita bagus juga, MK akhirnya menolak kalau penganggaran untuk MBG kan dipakai dari dana pendidikan, tahu nggak gitu? Iya. Akhirnya kalau nggak salah nggak boleh dipakai dari kas pendidikan, dan kalau nggak salah akhirnya cuma dananya yang tersisa kayaknya cuma tinggal 50 triliun doang. Jadi lah, ya udah sisa 50 hari kalau misalkan mau dipakai dengan Itu MBG. ya kan? MBG-nya doang betul. Yang Kopdes itu katanya sudah ada dana operasional untuk itu. Dana operasionalnya aja kalau nggak salah manajer itu kena 16 juta Oh iya benar, selama 2 tahun ya? selama 2 tahun itu Iya. dihandle oleh APBN. Kita nggak tahu tuh juntrungannya oke apa enggak. Ya. Terus habis itu juga untuk yang barang-barang itu kira-kira kalau nggak salah 240 Yes. itu utangnya APBN tuh dicicil. Gila. Jadi kita nggak ngerti nih sebenarnya again masalah wacana yang dibikin sama si pemerintah, terus masalah tata kelola gimana, terus kembali juga ntar hasilnya seperti apa bahan evaluasinya, atau benar-benar karena ego pemilu, janji pemilu semata semuanya dihajar terus. Ya. Gitu loh. Kenapa mengarah ke sini? Apakah kasus-kasus ini akan kita lupakan setelah ada kasus-kasus yang tadi kita sounding di depan? Ya enggak. Jadi ini kan dan ini berkelanjutan terus sampai satu podcast memberitahukan bahwa jangan-jangan nih Pak Mahfud ya, jangan-jangan nih rakyat ini udah capek, udah tahu tapi ya udahlah. Kenapa? Dan sibuk juga. Bagaimana nih? Kita juga terhimpit sama urusan perut keluarga masing-masing. Ya. Jadi ya ini pemerintah mau ke arah mana? Seperti itu bro. Gue lihat dari salah satu itunya Ferry Irwandi. Gue nggak tahu ini benar atau enggak, karena bisa jadi salah karena tapi ini dari ilmu ekonomi. Jadi ada salah satu chart yang namanya inverted apa sih pokoknya chart obligasi yang kebalik dari return yield-nya itu. Kalau misalkan obligasi kan kita tahu
chartnya kan ke atas kan, karena semakin lama pasti bunganya naik. Nah ini inverted, berarti dia kebalikannya. Artinya apa? Orang lebih percaya untuk jangka pendek daripada jangka panjang. Nah, chart ini berhasil membuktikan 8 dari 10 krisis yang ada di Amerika. Yang mana berarti ini akuratnya lumayan besar. Ketika sekarang kita udah mengalami hal itu, otomatis kita harusnya udah was-was. Apalagi dari segi ekonomi, wah, berarti Indonesia orang-orang udah nggak punya expect bagus nih untuk beberapa puluh tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan. Tapi orang-orang kan selalu denial. Enggak, ini bagus buat begini. Itu yang gue bingung, kayak gimana cara menyadarkan orang-orang ini supaya jangan cuma ngeliat enaknya aja, tapi aware-nya ini. Enggak, ini kalau menurut gue sih bukan masalah orang ini percaya atau tidak percaya bro sekarang bro. Menurut gue sih yang pemangku kebijakan ini budak. Itu udah pasti, kita nggak Udah kaget, budak, udah habis itu belaga supaya kita orang itu nggak panik. Kemarin apa kabar PHK ya. yang baru terjadi, iya kan? Terus apa kabar orang-orang nih yang sifatnya janji-janji yang program tuh dimajuin terus, tapi janji pemilunya nggak ada yang kena. Ya, Programnya majuin terus bro. betul program. Jadi again ya, maksudnya buat yang nonton mungkin ya ke depan ya, kalau misalnya ada janji-janji pemilu atau janji-janji yang pemerintah daerah tuh yang bilangnya adalah ada nanti kita akan program ini, program ini, itu ada studi kelayakannya nggak, hitungnya bener nggak? Betul. Kalau program mah Semua bisa nggak usah dia, kita juga bisa. Semua orang nanti kita akan kasih makan gratis, swasembada pangan. Bisa, orang pakai APBN, Iya. yang bayar lo juga. Padahal ya, kalau dipikir-pikir, dana buat bikin 6.000 sekian Kopdes itu, dengan kondisinya bisa terpencil kayak gitu, bisa lo dipakai kalau misalkan bikin sekolah-sekolah yang baik. Nah, banyak loh konten kreator yang akhirnya menunjukkan nih sekolahnya bobrok, hancur, udah mau rubuh, sedangkan di seberangnya ada Kopdes atau SPPG itu. iya. Jadi apa kesinambungannya gitu? Kenapa nggak? I don't know ya, apa nggak kepikir ke sana atau memang gara-gara kepentingan project yang kita nggak tahu ada kepentingan lainnya apa enggak. Atau emang kayak sekedar informasi yang nyampe ke atas ya harus yang bagus-bagus doang. Jadi entah dia buta secara turun kayak gimana, tapi ya udah, yang dia tahu yang bagus-bagus doang ya udah selesai. Iya, Gitu. jangan dengan judulnya akhir-akhirnya adalah emang gue pikirin, Betul. ya kan? Iya. Iya. Sampai dengan DPR kita aja bingung, yang kita bilang DPR aja kita berasa dia kurang kerja, dia aja bingung nih tentang apa? Bener. Universitas RI. Aduh, itu udah disinggung tuh sama DPR aja bingung, yang kita dalam tanda kutip masih mempertanyakan bagaimana DPR kita memperjuangkan nasib kita. Yes. Yang jaraknya antara gerbang sama gedungnya itu memang lebih jauh daripada si pendemo ke gerbang. Ini aja bingung dia, sama tiba-tiba bikin universitas dan kayaknya pejabatnya udah diangkat nih. Ada dari gubernur ya, apa sebutannya kalau nggak salah ya? Gua nggak ngerti. Itu Prof. Mahfud udah ngasih statement keren tuh. Kalau kita mau bikin universitas, nggak bisa asal tiba-tiba kita bikin kampus, kita bikin rektornya sendiri dan lain sebagainya. Enggak, ada aturan tersendirinya. Jadi kalau nggak salah, dia harus, kalau secara kan ada dibagi dua ya, Sosum sama Saintek tuh. Saintek kalau nggak salah 60% atau 70%, sisanya baru yang Sosum itu. Terus juga, apalagi pokoknya ribet banget, nggak segampang itu buat bikin, apalagi katanya lulusannya itu dijadikan untuk yang pegawai BUMN. Itu sama aja kayak mending pelatihan aja sekalian daripada harus bikin universitas kayak gitu. Nah, jadi belum masalah transparansi Ya. hukum kita. Ada beberapa yang sudah menjadi konsumsi publik, yang mana sebenarnya bisa tuh presiden tuh ngumpuli. Terus ada wacana, emang kalian mau membalikan saya atau gimana, ya kan, yang masalah itu. Lalu berjalan waktu nih, oke, sekarang siapa yang pegang ini. Ya oke. Tiba-tiba bisa bicara, oh ini kita nggak bisa di media, kita tidak bisa membicarakan kenapanya. Udah transparan, yang mana transparansinya? Ya kan. Terus kedua, itu yang masalah, belum yang masalah ini lagi nih. Oh, Raja Juli. Oh ya. Raja Juli tiba-tiba dari KPK bilangnya apa? Coret. Udah, ini udah selesai gimana Pak? Aduh. Proses-proses kayak gitu, entah kenapa soalnya kayak terlalu. Kalau udah diselesain, penyelesaian gimana? Apakah ada damai di dalam? Bisa bicara nggak itu? Ya kan? Itu nggak usah orang pintar Pak. Ini kita tuh kayak orang semua tuh kayak orang bodoh kita ya, terus habis itu ya udah dikasih. Dikasih gini udah selesai. Dikasih nasi dedak. Udah gitu aja kan? Emang begitu. Jangan-jangan ya memang kita udah nggak boleh bersuara lagi kan? Kan mereka pikir, mereka kan kita kan yang penting bisa hidup
layak doang, bukan hidup kaya. Jadi Iya. yang penting udah bisa makan ya udah. Iya, dan bilangnya apa? Emang gue pikirin. Kan? Terus habis itu nanti bilangnya apa? Saya ini ngomong dari hati nurani. Oke, kita ngomong dari hati nurani. Masa Iya. kita mau memberikan makan untuk Iya. orang-orang yang tidak stunting itu Tuh. salah? Tidak salah. Nggak salah. Tidak salah, tapi kalian kerjainnya benar apa salah Tuh. caranya? Sama aja kita memberikan sedekah kepada orang kepada panti asuhan, benar nggak? Benar. Iya. Tapi kalau panti asuhan yang udah berkecukupan, Atau kitanya nggak ada duit, kita mau masang utang gitu kan. iya, abis itu saya nggak ada ini nih, saya nggak ada duit nih, berarti saya pajakin dulu ya rakyat saya. Abis itu baru saya kasih ke mereka, gitu. Sampai ada satu ibu-ibu di dalam satu wacana. Kalian kan mau memberikan anak-anak kita kan makan kan, Iya. pakai duit kita kan. Iya. Mana transparansinya? Mm-mm. Bener nggak? Itu Oh. ada ibu-ibu itu tuh. Jawaban kalian tuh apa tuh? Di hati nurani kalian tuh. Bener nggak? Gua. Yang kalau nggak salah kan terbaru juga sekarang ada keracunan di Papua juga tuh ya. Aduh. Sekarang ngerasain deh. Maksudnya daerah yang katanya terpinggirkan itu, akhirnya apa? Nggak layak juga makanan yang didapetin. Nggak yang sekalian gaung-gaungkan kalau lihat tuh daerah situ lebih butuh makanan daripada di kota-kota. Ya udah, mana hasilnya? Karena akhirnya keracunan juga, banyak yang ini. Dan yang lebih gila nih, gue lihat di threads. Ada postingan katanya ada satu guru ngeliat ada anak dia nggak makan, ternyata ibunya lupa gimana, nggak ada atau gimana, bapaknya juga sibuk jadi nggak ada waktu buat nyiapin makanan dan sebagainya, dia cuma bisa ngasih makanan sedikit. Akhirnya dia berharap ya semoga MBG ini bisa begini. Loh kok kayak MBG-nya, maksudnya hanya karena satu anak ini bukan berarti satu program itu tuh cukup gitu. Harusnya yang dibantu itu dari struktur ekonomi keluarga bapaknya ini loh. Departemen sosial dong turun dong. Iya, karena menurut gua justru dong. bapaknya ini harusnya dapat pekerjaan yang layak supaya Iya. dia bisa ngasih yang layak juga dan Iya. perhatian juga. Iya benar. Kalau cuma makan itu hanya menyelesaikan masalah yang di depan doang, Iya benar. bukan masalah struktur gitu. Jadi aku rasa tuh sekarang media juga dikendalikan, suara rakyat dibatasi. Sudah gitu, kita aja kemarin pernah sampai berkeyakinan ya, nggak viral nggak jalan, bener Ya nggak? nggak viral. Ya kayaknya tidak diviralin lah. Tuh. Sama masalah itu tidak Harus. diviralin lah. Ya. Ini ditutup-tutupin terus aja, seperti itu. Udah begini aja, mantan presiden kita masih main raja-raja. Jadi raja lagi di Iya. gimana sekarang ya? Bentar ya? Kemarin nggak salah Lampung sama apa, Iya. apa lagi. Sekarang mau kemana lagi kalau nggak salah? Iya. Ya kalau memang lo punya duit, lo pikirin deh yang benar gimana, Ya. ya kan? Tapi gue optimis udah mulai banyak orang-orang yang bisa ngelawan dari balik layar. Ada denger ini nggak? Kabinet Bayangan. Nggak, belum. Jadi Kabinet Bayangan ini baru dideklarasikan Juli lalu lah, belum lama. Jadi ada Ferry Amsari juga. Tapi ini bukan presiden ya, dia cuma kayak semacam kayak seskapnya lah atau sekretarisnya. Ada 15 pos kementerian yang istilahnya itu adalah tanda pertama. Menurut gua 15 ini adalah tanda kalau misalkan kabinet yang sekarang gemuk itu sebenarnya bisa diperas cuma 15 kementerian doang. Nah, yang mengisi pos-pos kementerian itu sendiri, kalian bisa boleh cari sendiri siapa orang-orangnya, dan itu orang-orang yang menurut gue berkompeten. Jadi, istilahnya seandainya kita ada kebijakan yang ngaco, bisa nih perwakilan ini untuk ngelakuin checks and balances yang harusnya dilakukan oleh DPR, tapi nyatanya tidak berfungsi sepertinya. Dari sisi akademik tentunya. Jadi, kita bisa ngeliat nih seberapa kacau sebuah kebijakan itu dari situ, dari sisi akademiknya. Ya itu sih, gue sih maksudnya kalau kita bicara dari tadi ya, pertanyaannya adalah 2 atau 3 minggu ini kita belum bersuara. Kita mau coba bersuara dari dalam nih, ada berita apa? Itu. Betul. Dari yang kecil-kecil gitu. Kecil-kecil lagi. Balik lagi sih RUU perampasan aset. Dari dulu ya. Iya. Jangan. Kemarin gua dari satu daerah di luar kota. Pasar tradisional, bro. Dia jualan di pasar. Iya. Ditanya TV kamu ada berapa? Ada aja gitu. Pasar Badung, Oke. Bali. TV kamu ada berapa? Biasa pengeluaran bulanan berapa? Lu nggak usah sensus di sini, bro. Koruptor aja udah jelas berapa-berapanya. Lo tarik aja tuh duit dari situ. Di sini lo tarik, lo mau ke arah mana? Yes. Yes, Iya kan, kan, juga ada gila. Lu ngapain ngecel-ngecel ikan? Mohon maaf kalau kita dibicarakan ikan-ikan kecil, ngapain? Ya. Yang lu udah tangkap aja dulu tuh di akuarium gede tuh, lu punya, lu tarik tuh semua yang dari situ. Betul. Jangan tiba-tiba yang ada di Nusa Kambangan bisa mendapatkan
lebih bagus. Akses ya? Iya. Iya nggak? Betul. Jadi itu aja nggak dikerjain, bilangnya ya kita pendapatan semua dari ini, dari rakyat lah 80% karena gini. Yang kemarin sitaan kemana bro? Sekarang katanya kontrakan juga mau dipajakin lagi. Kontrak apa? Kontrakan. Jadi Kontrakan. Oh iya. ada lagi, itu kita nggak tahu apa lagi dipajakin lagi. Iya. Anyway, ada yang nunda-nunda nih. Apa tuh? Pajak online nih, Oh. ya kan? Ya. Pajak e-commerce. E-commerce yang tadi mulai 1 Agustus, tiba-tiba ya udah Udah, deh, udah nunggu deh dipajakin satu- katanya tenang nggak kemana-mana, ya Iya. nggak kemana-mana, itu kan bodoh rugi dong. Iya, bukannya mengharapkan sih, nggak tahu ini bagus apa jelek, tapi masa sih kebijakan itu segampang itu, hari ini A, besok sebentar lagi jadi B. Gue gini, orang sekarang lagi susah, kerjaan yang udah adanya susah, apalagi orang yang nggak ada kerjaan. Betul. Mereka butuh set jobnya itu dari mana? Rata-rata pasti jualan. Nah yang dijual apa? Makanan. Oke. Iya. Oke lah kalau offline bisa dapat langsung uang kasnya masuk. Tapi bagaimana kalau yang online? Dia belum apa-apa udah boncos di situ, lagi rugi, lagi sulit. Bukannya nambah Napas, dukungan atau apa, malah itunya yang dipersulit. Jadi kayak kasihan nih rakyat tuh udah benar-benar kayaknya usia harapan hidupnya jadi makin berkurang menurut gua gara-gara stres. Iya itu iya, benar. Jadi ya balik lagi sebenarnya, jangan memperdaya deh yang terlalu Ya. ini deh, yang udah jalan seperti apa. Perbaikin dulu deh yang kalian tuh yang Yes, bro. di atas gitu loh. Anyway, ini semua kita disclaimer adalah perasaan kita sendiri ya dari dalamnya. Tuh. Ya, kita argumen pribadi. Kita ngerasain juga Kita kok ngerasain beberapa juga, kebijakan yang iya kan? ini. Lagi gue juga ada side job guys, jadi gue ngerasa di online juga nggak orang bilang gampang, oh lu bisnis online aja, nggak Iya. segampang itu. Bro. Iya. Kalau gampang gue jadi jutawan usia muda buat Iya. ini. Jutawan sekarang udah gak ada apa-apa. Udah nggak ada apa ya bener-bener. Nggak ada. Iya. Kalau sekarang kan mega korupsi kalau T. Iya. Kalau M apaan? Bahkan satu teh itu kayak kecil ya sekarang ya. Iya, Mas 74 kilo aja dites dulu ke Amerika. Bukan dites ke Amerika, dites sama orang lain dulu baru lu maksudnya bisa bilang itu asli apa enggak. Kalau kita punya toko emas banyak bejibun tuh buat ngecek Ya, ini. yang mana berarti sekarang kita nggak tahu kan itu asli apa palsu gitu. Kalau Nah, palsu kalau- ngapain? Kalau palsu nggak bisa diapa-apain, kalau asli lu tes dulu. Enggak, kalau palsu buat apa 74 kilo palsu? Ya itu dia. Benar. Ya, asli lah. Iya, benar. Ya yang berkepentingan ya nggak tahu lah, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayahnya ya. Ini udah 2 tahun berjalan, mau 3 tahun. Gue Ya. berharap kita masih punya tenaga yang cukup lah untuk bisa survive untuk 2 tahun ke depan ini. Apapun itu Iya betul. caranya. Ya cuman memang kemarin sih gue udah mendapatkan satu masukan sih dari gue punya guru di gereja ya. Oke. Ada satu pasal tuh di Alkitab tuh dibilang adalah kalau dia memang itu Rasul Paulus yang bilang kalau dia bukan menjadikan pemimpin negara, kalau enggak diizinkan sama Tuhan itu nggak akan terjadi. Oke, betul. Jadi yang gue percaya adalah kalau memang demikian memang yang terbaik ya mungkin akan menjadi pembelajaran buat kita semua. Betul, pasti. Nah cuman kita tidak akan berhenti berharap bahwa ada perubahan, ada satu titik terang, jangan blunder-blunder yang aneh-aneh lagi, aksi nyata supaya rakyat itu lebih Sejahterakan. iya, jangan beritanya jelek mulu, ntar bilangnya kita lagi yang ngada-ngada Kalau kata dia kan selama 2 tahun berjalan rapotnya oke. ya susah. Oke, kalau dari gua sih 3 minggu ini adalah yang gua dapat seperti itu. Ya. Tapi ya memang yang bikin adem adalah itulah. Ya kalau memang yang di atas mengizinkan penguasa pemerintahan itu Pasti diizinkan. Kalau nggak diizinkan nggak ada Firaun dong. Betul. Firaun aja kan bisa jadi pengizinkan karena ada yang mengizinkan. Tapi kita inget Firaun tuh didatengin Musa Iya betul. untuk ngingetin kalau dia udah salah. Iya. Ya kita berharap bukan Firaun lah ya. Kita bukan Arab. Ya, kita berharap pokoknya ada perubahan di sana. Makin ngerti lagi, jangan terlalu Iya. tipis kuping untuk mendengarkan hal-hal yang langsung dari circle, langsung lihat kerja nyatanya seperti apa. By the way, ada yang hilang bro. Apa tuh? Bapak Teddy kita kemana ya bro? Udah hilang dari peredaran ya? Kelihatan ya? Iya. Oh, lu lihat gak yang kemarin berita terbaru? Siapa tuh? Aspri sama mana tuh lagi main kecap-kecapan di sofa.
Oke. Ya, Itu menurut gua, aduh gua nggak pengen ngomong deh di sini. Kalian menilai sendiri. nanti kita di belakangnya itu Kita di belakang. Iya. Kasih lihat ya. Gua rada nggak ngeri. Kan kalau dari awal pemerintahan presiden kita kan Bapak Pak Iya. Teddy ini kan cukup ada di mana-mana ya. Yes. Bahkan sempat ada di satu media yang dia dipanggil tapi dia tidak dipersilakan ngomong juga ada. Ada, betul. Saking sibuknya tuh berarti. Kemarin kan di mana ya? Taruna kalau nggak salah kan dia juga kayaknya speak up tuh kan. Iya. Ramai banget. Disuruh pusat semuanya. Iya, jadi sekarang kemana Pak? Iya kan? Iya, itulah. Jangan dinonton dan jangan Itu udah jangan ramai, dicari kalian ya. bisa cerita sendiri. Ya, jadi- Ketikanya Aspri, kecap udah. Ya Kak, lebih baik kita berpositif tinggi ke depan. Iya. Apa yang bisa kita suarakan, kita suarakan. Pak Mahfud, podcast Bapak menginspirasi sekali saya. Kalau lo ada Gua- yang Sejauh ini ngikutinnya Ferry Amsari dulu sih, karena tata negara itu menurut gue emang, iya masa presiden nggak tahu tata negaraan sih. ya Itu dan penting. dan bagi kalian yang ingin supaya negara kita lebih baik atau bagaimana, kalau kalian mau speak up jangan takut. Selama itu argumen kalian punya hak di sini untuk berbicara, karena yang dalam tanda kutip bayar pajak juga kalian kan. Ya. Ya, Yang penting kalian pelajari hukumnya juga, di mana Iya. celah-celahnya yang biar kalian aman, deliknya. ya, jangan sampai juga kita menjadi korban. Ya, Ya, dan mudah-mudahan ini juga didengar secara lurus sebagai sesuatu kritikan yang sama-sama ingin membuat Indonesia lebih baik. Iya. Bro. ya mungkin setiap orang punya perjuangannya masing-masing lah. Iya. Kita tahu kita nggak bisa ngubah dari atas langsung kok. Iya. Cuman ya kalian berjuang dulu aja sesuai dengan kapasitas kalian. Iya. Biarkan yang sudah punya tanggung jawab itu yang mereka yang berusaha. Ya, kita juga orang kecil. Iya. Kita percaya masih ada orang baik lah di atas sana. Cuma mungkin sedikit doang. Nggak banyak powernya. Udah. Kenapa demikian ya? Karena memang yang kita Pilih lihat dan dengar seperti itu. Betul. Ya kan? Oke, kalau gitu. Kalau gua rasa sih itu dulu bro. Gak ada solusi-solusi yang bagaimana. Kita Tapi gua berharap sedih. untuk- Ini kita kapan nih buat supaya ngobrol gini lagi nih? Kita berharapnya untuk kedepannya kita nggak begitu banyak ngomong yang negatif terus. Ya. Tapi ada sesuatu yang meng-upgrade sesuatu. Ya. Itu kita mengundang seseorang yang bisa menyampaikan, oh gini loh cara dapatin uang misalkan dari hal-hal yang lain, dari hal-hal yang simpel yang kalian bisa lakuin. Mungkin kita butuh sosok yang inspiratif kayaknya ya. Kita Oh iya akan benar juga sih. mengurangi berita-berita yang negatif juga kayaknya. Iya, kita bukan mengurangi, bro. Bukan masalah kita mau kurangin atau gimana, tapi Fokuskannya lebih ganti ya. Iya. Karena kita kalau fokus sama yang jelek-jelek nggak akan pernah habis. Gue setuju itu. Gue setuju. Iya. Kayaknya nggak akan pernah Nggak pernah habis. Nggak akan pernah habis selama Nggak pernah kita di hilang. sini, benar. Betul. Mending kita ganti lah fokus kita yang mengupgrade diri kita. Iya. Lu berubah hari ini. Kira-kira sakit kayaknya. Oke, by the way, Oke. gua rasa untuk yang kali ini cukup sekian. Yes. Kedepannya kita mungkin akan ada satu format yang berbeda. Heeh. Minimal gue dengan Bro Danang ini akan mencoba untuk mengulik sesuatu atau dengan narasumber lain. Iya. Tapi mungkin kayak online dulu ya, bro. Bisa. Atau Iya. mungkin kita tag video secara bukan yang live kayak gini, tapi kita akan bikin terpisah videonya Iya, atau gimana ya? betul. Nah dari sana ntar kita berharap channel kita ini dapat membangun dan dapat saling mengembangkan juga, serta semua kritik dan saran dari kalian sangat berharga buat kita. Iya. Please banget buat kalian yang nonton, kalian mau request video tentang kayak gimana sih itu? Iya. Komen deh. Ya, komen juga. Oke, kalau gitu. Gua Roni Udah dong. dari dalam dan sampai Sampai jumpa.